Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Apakah Anda berpikir pemberontakan tahun 1948 dan pemberontakan dengan malam jahanam G30 PKI, apa perbedaannya? Tonton sampai selesai biar tidak salah faham dan bisa menambah pengetahuan kita dalam sejarah. Selamat menonton. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa pemberontakan tersebut. Namun tahukah kamu jika ternyata pemberontakan PKI pernah terjadi 2 kali di Indonesia? Pemberontakan pertama itu terjadi pada tahun 1948 atau yang dikenal dengan PKI Madiun. Sedangkan peristiwa yang sering kita peringati setiap tanggal 30 September ini adalah G30S PKI yang terjadi pada tahun 1965. Berikut beberapa perbedaan pemberontakan PKI 1948 dan G30S 1965 yang wajib kamu tahu untuk menambah wawasan mengenai salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 dilatar belakangi oleh kekecewaan Amir Syarifuddin akibat perjanjian Renville. Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri merasa bahwa hasil dari perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Amir Syarifuddin yang kecewa kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan bergabung dengan tokoh PKI bernama Musso yang ingin menyebarkan paham komunisme di Indonesia. Kemudian terjadilah pemberontakan pada tahun 1948 atau yang disebut dengan PKI 1948. Sementara peristiwa G30S 1965 dilatar belakangi oleh memanasnya konflik politik antara Dewan Jenderal dengan PKI. Belum lagi muncul isu bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Hal itulah yang membuat pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung, menculik dan membunuh Dewan Jenderal di Lubang Buaya. Peristiwa pemberontakan PKI 1948 ini dipimpin oleh Musso. Pada tanggal 3 Agustus Musso yang baru pulang dari Uni Soviet kemudian mendirikan PKI Muda. Musso yang saat itu mengecam kebijakan pada masa Kabinet Hatta kemudian melakukan pemberontakan terhadap pemerintah bersama dengan Amir Syarifuddin. Sedangkan peristiwa G30S, dalang dan pemimpin penculikan Dewan Jenderal ini masih simpang siur. Namun, setelah peristiwa penculikan tersebut memang disebut-sebut bahwa PKI lah yang berada di balik peristiwa tersebut. N.I.Dit yang menjadi pemimpin PKI itu kemudian melakukan pelarian di beberapa daerah di Jawa Tengah, yang menjadi salah satu basecamp terbesar simpatisan PKI. Terima kasih karena sudah menonton, dan bila sejarah ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan ke teman Anda biar tahu sejarah yang insya Allah bermanfaat, amin. Salam sehat semuanya, Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.